Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam. bersama KRPN TV. Jadi pada kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tadi guys, sebelumnya untuk membahas, mungkin saya pengen cerita sedikit, Mas Sus. Tadi di sini itu di pemakaman. Tadi sudah kemungkinan 1 jam lebih di sini, Mas Sus. Ya, bertiga dengan kesibukan masing-masing. Tadi Mas Tony saya nggak tahu melakukan interaksi seperti apa. Yang jelas itu dilakukan setengah jam lebih. Saya menunggu di belakangnya, gabut aku guys. HP ku entek batune, Masus dia muter-muter di makam, ziarahi sanak keluarga, family, ziarahi mulai dari keluarganya terdekat hingga ya pokoknya kerabatnya lah. Terus sempat juga tadi ada 1 ekor ular. Ya ular kan, ularnya berekor Pak Mas gede. Lawake kok ekor apa? Iya. Jadi ada 1 ekor ular, itu warnanya hijau dengan ciri khusus buntutnya itu mempunyai warna merah guys. Kita berdiri dengan Masus lah, berjejer gitu. Nggak lama Masus geser, di tengah-tengah itu lalu ada ular mak jegagi alias enggak ujuk-ujuk bahasa Indonesia apa? Tiba-tiba. Nah, itu ada ular itu dan kita dengan segala cara bicarane ambreh dia geser dulu, maksud saya yo kita nggak mencederai, nggak menyakiti, cuma disuruh geser karena kita akan melakukan syuting di video kali ini gitu guys. Oke, sebelum ke video, alangkah baiknya kalian bisa support kami dengan cara like, lalu juga bisa membuat sebuah masukan atau kritikan, saran dan sebagainya di kolom komentar. Lalu juga yang baru menemukan channel kami KRPN TV bisa di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jadi pembahasan pada kali ini pembahasan dengan tema dukun teluh. Nah, jujur saya nggak asik dengan kata teluh, tapi secara spesifik apa arti dari teluh tersendiri itu saya mesti menjadi pertanyaan. Maksud saya yo belum paham betul. Mungkin untuk istilah ini Mas sendiri mungkin sudah paham Mas untuk teluh itu seperti apa? Kalau telur itu mas ya, telur itu semacam santet mas. Santet yang notabene membuat orang itu sakit mas. Mungkin Mas Tony yang lebih paham ini. Jadi seperti santet tapi mempunyai ciri khas, dia itu membuat si korban sakit gitu. Oke, dengan melalui perantara jin. Ya. Oke. Jadi dukun teluh di sini yang dimaksudkan memang dukun atau ahli spiritual yang bisa atau berkompeten di bidang memberikan sebuah penyakit dalam tanda kutip dengan menggunakan perantara jin gitu mas ya. Oke, ini memang tadi request dari Mas Tony, jadi kita mendengarkan dan sedikit banyak memberikan pertanyaan, gak perlu tambahan masukan dan sebagainya. Monggo Mas Tony, untuk menyikat waktu bisa diceritakan. Jadi benar adanya yang harus dijelaskan tadi, teluh itu jenis santet yang dimana dia itu mengirim penyakit yang medis seperti wabah. Oke. Jadi pada zaman dulu itu ada seorang oknum pemuja ilmu hitam.
dimana dia itu memuja siluman agar ilmu yang dia pelajari itu sempurna dengan memberikan semacam persembahan tumbal manusia. Akhirnya ketika ada sebuah konflik ataupun dendam, dia mengirimkan sebuah penyakit yang mungkin dikenal sekarang sebagai teluh. Kalau di dunia kita semacam virus itu teluh bagi dunia nyata yang mungkin dipergunakan seseorang untuk mengurangi kadar kepadatan penduduk. Terus pertanyaannya Mas, yang lagi gempar dimulai dari 2019 seperti virus corona itu apakah juga masuk dalam kategori teluh? Bisa, tetapi yang dibuat oleh manusia. Oke. Ya, lanjutkan. Kalau mungkin oknum spiritual mengirim teluh itu untuk perseorangan, lebih pada subjektif ya, bukan sing kalayak umum lah pokoknya. bisa juga tertuju pada satu target ataupun satu keluarga. Karena itu semacam kalau halnya sana kan benda yang kita kirim. Kalau itu kita kirim beberapa koloni jin untuk membuat si target itu sakit. Itu secara gambaran itu gimana? Kalau memang benda itu jin kan hanya mengantarkan ke korban, dimasukkan ke tubuh gitu ya. Kayak kurir lah kasarannya. Tapi arok telu itu jin yang dipakai itu akan memperbuat seperti apa perbuatan untuk manusia agar dia itu sakit, dan bahkan itu kan sakitnya kan medis. Itu gimana? Jadi kalau di sini itu kita juga perlu yang namanya mencari riwayat penyakit dari si korban. Ketika semisal dia itu punya migrain yang mungkin akut ya, istilahnya itu keumat-umatan, di situ jin itu akan bertugas menimbulkan penyakit baru seperti kanker otak dan lain sebagainya. Ini seperti itu yang membuat si korban itu akan mindsetnya itu dia punya penyakit yang mematikan, jadi dia nggak semangat lagi untuk hidup. Dan contoh tadi yang pertamanya dia kan migrain, pada endingnya ketika dikirim si teluh itu akan berdampak kanker otak, timbul penyakit baru. Lah itu memang rekayasa dari jin atau memang benar adanya, Mas? Itu semacam yang pertama itu rekayasa ya. Ketika diklaim oleh dokter itu penyakit jenis itu, maka si korban itu akan mempunyai pikiran bahwa orang yang mengidap penyakit itu penyakit mematikan, dan jin itu akan memanipulasi pikiran lagi agar si orang itu tidak semangat untuk hidup. Intinya mempengaruhi psikisnya untuk dia kasaran iki wis pesimis Mas ya, dengan adanya penyakit itu. Benar. Tapi jadi jin tidak bisa memberikan penyakit secara langsung, Mas. Maksudnya ketika itu mendapati korban itu ternyata tidak ada riwayat penyakit. Bisa. Ya, bisa. Itu seperti apa, Tapi Mas? Enggak langsung ada. Kerjanya mungkin seperti apa itu? Jin itu akan masuk ke dalam tubuh seseorang. Dengan dia itu akan menyalurkan mungkin ilmu yang dia punya untuk mengembangkan sakit yang awalnya biasa menjadi sakit yang bisa berdampak ke nyawa. Oke. Semisal kayak halnya ketika mungkin hanya masalah pernapasannya, sesak nafas, jin itu punya kemampuan untuk memperlebar area penyakit, bisa langsung masuk ke ginjal, paru-paru dan sebagainya. Akhirnya komplikasi. Oke. Terus pertanyaan lagi, bagaimana mengidentifikasi orang itu terkena teluh itu? Ciri-ciri
Kalau yang pertama ya, itu sama halnya seperti santet, dia juga bola api awalnya, Mm-mm. tetapi dia itu apa namanya, membawa buhul yang isinya itu media, bukan media untuk santet, tapi media mungkin hanya foto, tanggal lahir, dan juga fotonya. Di situ jin itu akan, bola apinya pecah, dia akan masuk ke tubuh si korban. Setelah itu dia akan nunggu aba-aba dari si pengirim. Terus pasca sudah terkena mas, mungkin gimana untuk melihat oh ternyata si A ini dia terkena teluh, Nah, itu gimana? yang pertama, aura ruangan itu berbeda, Mm-mm. karena yang dikirim biasanya jin koloni, nggak cuma satu. Kalau itu mohon maaf si A kan yo di rumah itu, apakah satu rumah juga mempunyai atau maksudnya hawanya atau berubah? Enggak, satu ruangan. Oh satu ruangan tertentu. Di kamar. Biasanya di kamar tidur biasanya. Oh, oke. Kemudian sosok itu setelah diberikan apa namanya, perintah dari si oknum yang memerintahkan, dia akan langsung bekerja tapi secara perlahan, enggak spontan langsung, Nggak frontal lah. Heeh. Bertahap Mas ya. Iya, itu cara bersih teluh juga bersih, pemateni bapak bersih. Cara halus, Iya, dia mainnya halus. kalau orang awam kan nggak mungkin itu ke santetnya, Iya. karena yang dikirim adalah penyakit yang katanya itu pasti medis. Enggak, kalau santet itu kan lebih kasarnya, yang mungkin normal tiba-tiba keluar darah dari bagian tubuhnya, Mm-mm. itu santet jelas. Yang mungkin tiba-tiba mutah ada hewannya seperti kelapa dan sebagainya, itu jelas santet. Kalau teluh lebih kepada penyakit. Penyakit. Jadi lebih sulit mengidentifikasi teluh mas ya. Benar. Maksud saya ketika mendapati santet dengan teluh, kita pergi ke rumah sakit. Kalau santet kan jelas, itu kan nggak logika. Benar. Mulai dari mungkin barang-barang yang keluar dari tubuh atau di dalam tubuh. Tapi kalau teluh kan lebih kepada memang dia itu sakit. Iya benar. Oke. Terus dari orangnya itu nggak bisa ada ciri-ciri khusus mas. Perbedaan antara penyakit asli dengan memang dia itu penyakit ada guna-guna dari teluh. Mungkin yang bisa dilihat adalah orang yang punya kemampuan. Karena di situ orang yang mungkin punya kepekaan pada panca inderanya, jin itu akan terlihat dimana aura si korban itu gelap. Oke. Dan notabene negatif. Oke, sip. Kalau saya ada pertanyaan satu lagi terakhir, penanganan mungkin mas. Apakah karena itu jalurnya akhirnya kan penyakit medis, itu apa cukup memang ditangani dengan medis atau seperti apa? Kalau kena teluh ya, kita harus datang orang spiritual yang benar paham pada bidangnya. Oke. Percuma, karena kalau di medis, ya kasarnya itu yang dia sakit adalah kanker. Kalau operasi kan harusnya sembuh. Di situ dia nggak akan sembuh, dia akan muncul lagi penyakit tersebut. Gitu. Jadi percuma kalau jin itu masih di dalam tubuhnya. Oke. Jadi cuma hanya mengulur waktu mungkin mas. Benar. Ketika terlihat sembuh, beberapa bulan kemudian dia akan mengidap penyakit yang sama. Oke. Jadi selain memang mendapatkan perawatan secara medis, tapi juga ada backingan atau memang juga ada peran dari spiritual mas ya.
yang paham dengan teluh ini Iya, untuk juga ya saling mengobati antara medis dan non medisnya. benar. Mungkin itu nek saya Mas, mungkin ada tambahan masuk pertanyaan untuk Mas Foni ini. Wis. Sudah, mungkin ditambahi sendiri Mas Foni, mungkin ada yang kelewat. Ya, jadi teluh ini juga sama ya, menggunakan bala bantuan jin. Artinya kita memuja kepada setan. Jadi saran saya, ya mungkin banyak di saran yang mungkin belajar otodidak ya Mas, dalam YouTube. Mungkin ada banyak ajan-ajan dengan bahasa mantra Jawa kuno, di mana tertulis di situ bahwa itu mantra yang ampuh. Kita kembali lagi ke diri kita. Jadi mantra itu akan bekerja ketika kita punya barang dan juga sosoknya. Jadi kalau kita punya barang, kita nggak punya mantranya, kita nggak bisa jalan, kita stuck di situ. Akhirnya jalannya mindset kita, oh beberapa hari lagi pasti gini, hanya pikiran-pikiran yang tidak akan terjadi hal apapun. Mungkin di situ kayak semisal ada istilah kebanyakan ilmu menjadi gila. Ya mungkin itu sebuah mindset dia, dimana dia itu merasa dia bisa melakukan itu tapi tidak terjadi hal apapun. Oke. Jadi makanya kalau ingin belajar ya kita cari guru yang jelas. Belajar atau tidak itu nggak selalu kita ke jalan yang positif. Ada juga yang mungkin sedikit melenceng ke hal negatif, karena beberapa mantra yang mungkin saya temui di YouTube itu hanya akan mengundang jin yang datang, sedangkan kita nggak tahu itu sosoknya seperti apa. Dan ketika kita asal membacakan mantra tanpa kita paham isinya, ya kalau jin itu nggak minta apa-apa, kalau minta Dan endingnya kita sendiri yang akan dirugikan, berdampak negatif. berdampak negatif pada diri sendiri. Bahkan ketika mungkin masyarakat hanya meminta power, itu kita akan sakit Mas. Lama-lama kita akan sakit karena kita nggak paham tentang apa yang kita baca. Ya mungkin kalau kalian membaca amalan di YouTube itu saya nggak mempermasalahkan, karena itu sudah mungkin ada caranya ya. Mungkin surat apa dibaca berapa kali kan ada caranya. Tapi kalau mantra-mantra Jawa kuno saya sarankan enggak, karena mantra-mantra tersebut itu hanya mungkin orang-orang dulu yang tahu, karena mereka yang membuat. Jadi ya jangan langsung kita praktek, kayak semisal kita punya hajat ada mantra-mantra Jawa kuno kita praktekkan, ya mungkin kalau ada yang beruntung itu berhasil, tetapi kalau orang lain yang mungkin tidak tahu, itu akan menjadi penyakit buat diri kita sendiri. Lebih baik kita amalkan hal-hal yang mungkin kita paham, entah sholawat entah apa itu bisa sebenarnya untuk hajat kalian, tetapi kalau kalian gak yakin ya gak sah, mending jelas rugi. Karena banyak sekali di sosial media mengenai cara hal yang mungkin kita nggak paham, dan disitu kita juga nggak nggak diharuskan untuk memahami hal yang mungkin nggak masuk akal, karena itu kita nggak tahu seluk-beluknya gimana. Mantra-mantra mungkin kuno kayak ilmu-ilmu apapun, jika kita nggak memahami dasarnya, kita akan terjatuh di suatu lembah yang mungkin kegelapan. Karena dunia gelap itu ya sekarang lah peteng. penak, pokoknya akan sesat ya, sumpah. Gelap itu petang. Bener, petang, Iya bener. tanpa penerangan satu apapun. Jadi makanya banyak-banyak di luar sana yang mungkin oknum-oknum yang memberikan hal negatif seperti layaknya kuncen pesugihan.
itu dia maksudnya itu jadi baik, jadi maksudnya kamu apa sudah diantar, tetapi kalau kamu sudah tahu di mana dampak dari ilmu tersebut, kemudian konsen itu akan memutus perjanjian agar si korban tetap hidup. Itu jadi kamu harus menyelam di jurang yang dalam. Setelah kamu tahu jurang itu dalamnya seberapa, baru kamu akan ditolong sama dia. Oke, bagaimana, cukup mungkin? Oke, jadi seperti itu guys ya. Ilmu apapun kita memang perlu sesosok guru untuk selalu membimbing kita, walaupun toh kita memang mempunyai buku yang dimana buku itu adalah jendelanya ilmu. Tapi jangan lupa peranan guru itu juga penting. Yang namanya ilmu itu ketika kita tidak mempunyai basic yang mumpuni, itu yang jelas bahkan bisa menyesatkan. Apalagi kita menalar dengan nafsu, bukan dengan akal. Nah, itu sangat berbahaya. Jelas pokoknya peran guru itu sangat penting. Jadi seperti itu dari kami. Mas ada tambahan? Cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.